Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah review film dan penerapannya terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Yusuf Dahir, saya berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya penempatan di KPP Pratama Tanjung Redep. Perkenalkan, nama saya Anis Putrofiah, saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Sekarang bertugas di KPP Pratama Tanjung Redep. Perkenalkan, nama saya Farhan Suraditya, asal dari Probolinggo, Jawa Timur. Sekarang bertugas di KPP Pratama Barabai. Saya Maria Solagracia Banjarnahor, sedang bertugas di KPP Pratama Ketapang. Pengabdian untuk negeri. Ibu Sri Handayani merupakan seorang ASN yang bekerja sebagai guru wiyata bakti di pelosok desa. Seorang guru yang mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobongan. Beliau sudah mengajar di SD Kecil Pojok sejak November 2006. Setiap hari beliau harus menempuh jarak 5 km dengan melewati jalan yang rusak untuk dapat sampai di sekolah. Dengan total siswa dari kelas 1 hingga 6 sebanyak 29 orang, sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai. Gedung sekolah yang hampir roboh dan fasilitas belajar siswa yang tidak memadai. Akomodasi dana operasional yang tidak memadai untuk sarana dan prasarana sekolah tersebut membuat beliau memakai biaya pribadi untuk membantu akomodasi sekolah. Berdasarkan hasil analisis kami, berikut adalah penerapan nilai-nilai berakhlak pada film Pengabdian untuk Negeri. 1. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan prima. Beliau memahami kebutuhan para siswanya terhadap pendidikan. 2. Akuntabel. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Ibu Sri tetap mengoptimalkan fasilitas yang ada agar sekolah dapat beroperasi dan anak-anak tetap dapat belajar di SD Pojok Kecil. 3. Kompeten. Ibu Sri adalah sosok wanita tangguh. Menghadapi berbagai kesulitan dalam mengajar di SD pelosok desa, beliau tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kualitas yang terbaik. 4. Harmonis. Bapak Ibu guru memiliki kepedulian dan kesatuan hati untuk mengajar dengan tulus ikhlas demi kemajuan pendidikan di SD Pojok Kecil. 5. Loyal. Ibu Sri telah berkomitmen untuk mendedikasikan hidupnya untuk SD Pojok Kecil. Semangat beliau tersebut karena beliau juga melihat semangat dari orang tua agar anak-anak mereka memiliki pendidikan sebagaimana seharusnya. 6. Adaptif. Keterbatasan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak membuat Ibu Sri patah semangat. Beliau berusaha untuk terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan berinovasi agar anak-anak tetap dapat belajar. 7. Kolaboratif. Kerjasama antara guru dan kerjasama antara guru dengan orang tua berjalan dengan baik karena mereka memiliki tujuan yang sama, yakni agar anak-anak di SD Pojok Kecil dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat salah satu nilai berakhlak yang tidak dilakukan oleh Ibu Sri, yakni nilai loyal. Ibu Sri sempat meninggalkan komitmennya untuk mengajar di SD Pojok Kecil ketika suaminya meninggal dunia. Namun, niat tersebut terhentikan ketika Bapak Kepala Dusun datang bermohon agar Ibu Sri tetap mengajar di SD Pojok Kecil. Berikutnya gagasan alternatif pada pemecahan masalah film Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, dengan identifikasi masalah, sulitnya aksesibilitas menuju sekolah karena jalanan yang belum bagus. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan meminta bantuan kepada pemerintah setempat karena perbaikan jalan merupakan bagian dari pelayanan penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat. Atau bisa juga dengan membangunkan hunian sementara untuk pengajar yang nantinya bisa berlokasi di dekat SD Kecil Pojok. Dan identifikasi masalah berikutnya yaitu sarana dan prasarana dari SD Kecil Pojok yang masih belum memadai dikarenakan biaya operasional sekolah yang tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh keperluannya. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan untuk nantinya bisa mendapatkan perhatian lebih, terutama terkait pendanaan. Kemudian juga melalui
kerjasama dengan banyak pihak, misalnya dengan berbagai perusahaan, karena pada umumnya perusahaan besar biasanya memiliki alokasi tanggung jawab sosial atau sering disebut CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian identifikasi masalah berikutnya yaitu kurangnya regenerasi tenaga pendidik di SD kecil pojok karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah terpencil. Kepala sekolah SD kecil pojok untuk masalah ini bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan ataupun juga pihak terkait untuk mengupayakan program GDD atau guru garis depan yang merupakan strategi atau upaya pemerintah meratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Pemerintah daerah juga bisa membuka lowongan kerja untuk guru profesional yang bisa diambil dari masyarakat yang berpendidikan dan peduli dengan pendidikan, nantinya dapat menjadi tenaga pendidik di SD kecil pojok. Konsekuensi dari penerapan gagasan ini, kepala sekolah maupun bagian administrasi dari SD kecil pojok harus bekerja lebih ekstra karena untuk berdiplomasi dalam rangka mengajukan bantuan ataupun mengajukan program nantinya dibutuhkan pengajuan proposal beserta lampiran-lampiran terkait yang mana harus akuntabel dan mampu mencerminkan segenap elemen mana saja yang perlu dibenahi. Cukup sekian review film dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.